Pak Andre nggak nyangka dia pemain. Pagi nggak mau pulang ya Pak? Main gitar ya? Main gitar ya Pak? Itu bukan gitar kalau begini. Bukan ya. Itu apa? Ini gendang. Oh, Gendang. Ya Oke ampun. deh, itu kan tadi saya pas begini-begini, hampir lidah saya kegigit. Oh, lidah kegigit. Pernah nggak lidahnya kegigit nggak sengaja pas lagi makan? Sering. Sering sih ya, sering. Aku juga, Itu aku katanya nggak pernah. Aku ada yang nggak pernah kangenin kegigit. biasanya ya. Hah? Jadi kalau misalnya kegigit, lagi makan kegigit lidahnya ataupun bibir gitu ya, dalam gusi dan lain-lain. Itu kan suka jadi sariawan. Ya nggak sih? Betul, betul. Aku termasuk yang kayak gitu. Pasti kalau kegigit pasti bakalan sariawan. Tapi nggak usah khawatir, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Caranya? Karena dari air liur kita itu bisa menyembuhkan sendiri, otomatis gitu. Oh. Jadi memang gigitan pada lidah itu Gigitan. bukan sesuatu yang serius ya? Ya, jadi caranya ketika misalnya Angel kegigit lidahnya nih. Kok banyak? Pertolongan pertama, tempelkan es di bagian lidah yang tergigit. Pertolongan. Jadi itu apa ya? Nah, Es batu adalah P3L ya. Pertolongan pertama pada lidah. pada lidah. Cara ini akan mengurangi rasa sakit dan menghentikan pendarahan. Ya. Cara lainnya adalah kumur mulut Anda dengan air garam. Oh, dikumur dengan air garam. Jadi garam itu merupakan obat rumah yang efektif untuk menyembuhkan gigitan pada lidah. Iya, Dia juga betul. memiliki antibakteri yang melawan bakteri dan juga mencegah infeksi. Nah, habis itu minum madu Biar setelah makan supaya manis. kasih loh. Atau setidaknya 2 kali dalam sehari, madu ini sangat efektif untuk menyembuhkan gigitan pada lidah. Atau minum Gitu. air. Iya. Kalau pas digigit langsung minum air dingin itu memberikan efek menenangkan di bagian lidah yang sakit. Pokoknya yang penting sih itu saya baru sadar kenapa ketika saya kegigit lidahnya nggak pernah sembuh. Jadi harus pasti jadi sariawan. Ternyata makanan pedas itu bisa Merangsang gitu. peningkatan Oh. peradangan Oh. sehingga gigitan lidah itu jadi nggak sembuh-sembuh malah jadi sariawan. Bukannya katanya kalau misalnya kegigit nih, perih, dikasih itu lagi tambah malah Kasih cepat sembuh katanya. cabai rawit ya, Oh, makanya ada yang bilang karena gitu. vitamin Bener C-nya nggak sih? tinggi. Mungkin bukan dicocolin ke lidah kali ya. Lebih diliatin aja. Ada yang mitos seperti itu, Iya. nanti coba kita uraikan lah. Ya. Apakah itu mitos Kalau enggak semata kamu atau fakta? praktekin sampai di rumah kamu gigit lidahnya, terus kamu kasih cabai, sembuh apa enggak? Nanti kita bahas. Oh, iya, lagi, iya, kan? Ya, boleh, boleh. Bagus nih. Andre harus praktekin biar nggak ada Kesenjangan ya? keraguan. Iya, dari pemirsa semua Iya ya. kan? Oke, Kita ide harus bagus banget memberikan ini. yang real, Iya, nyata. nanti aku coba aku foto nanti ya. Ya, oke. Setelah berdarah. Setuju, foto-foto. Pemirsa ya? tungguin ya. Iya, iya. Seberapa sehatkah lidah Anda? Coba yuk cek IG kita yuk. Oh, cek warna lidah. Bertiga melet. Merah. Nih, coba kalau yang lidahnya merah coba lihat. Merah, oh enggak ini normal. Angel. Normal ya. Merah atau ya kemerahan itu artinya panas tidak normal yang dihasilkan tubuh membuat lidah berwarna merah. Kekurangan vitamin dan juga demam berdarah adalah penyebab lidah merah. Oh, Nah, bisa seperti ya itu lidah tuh. sampai merah gitu ya? Iya, Oh, berarti dia. penanda Kayak radang penyakit gitu ya. Kayak radang. Radang. Sebenarnya tubuh kita pasti memberikan sinyal-sinyal ya kalau ada sesuatu di Sinyal dalam lidah tubuh ya. kita. Sinyal lidah ya. Hitam Terus juga. hitam. Nah, Ada coba tuh, coba lihat. Oh, enggak. Angel. Oh, enggak. Mau aja lagi sudah Hitam ini bisa jadi tanda bahaya. Tuh, kayak Waduh, gitu. ada ya. Kebanyakan minum kopi kayaknya nih. Lidah berwarna hitam bisa terjadi karena kesehatan mulut yang buruk. Merokok terlalu banyak kopi itu kan. Dan kebiasaan makanan tidak sehat bisa membuat lidah menjadi hitam. Nah, Kuning juga katanya lidah bisa jadi warna kuning katanya Pak Andre. bisa. Itu pembentukan Jamur biasanya itu karena jamur pada permukaan lidah karena kurangnya kebersihan mulut. Oh, jadi yang sering- bukan jigong namblek ide gigi juga. bukan Lidah dijahitkan, juga. bukan. Dijahitkan Itu juga. biasanya apa itu? Karena faktor makanan atau apa? Seperti jamur ya, bisa jadi dari makanan atau juga kemungkinan karena dia tidak pernah merawat ya. Jadi lidah kuning jadi tidak hanya jaigong di Iya. gigi ya, bisa juga di lidah. Di lidah. Yang sering kita nemuin putih. Nah, ini suka nih kalau misalnya lagi sakit, Putih banget itu semuanya. ya biasanya putih ini dehidrasi atau Oh. infeksi. Jamur mulut menjadi penyebab lidah berwarna putih. Umumnya ditemukan juga pada perokok. Nah, untuk mencegahnya banyaklah minum air. Oh, Gitu. sebenarnya banyak yang bisa dicegah dan lidah juga ini adalah salah satu deteksi dini tubuh kita lagi ada apa nih gitu Iya, itu kan. dari lidah. Ada di Benar. lidah. Makanya kan deteksi kalau lagi dini. agak nggak enak badan, sumeng gitu ya, ke sumeng. dokter, ke dokter. Mak gua ngomong gitu loh, sumeng. Lagi depan TV, iya bener dong, Mas Iya, Sumeng. saya memang begitu. Kalau mama asuh, kamu sumeng nih gitu. nggak Dibawa enak ke dokter, badan. nanti pasti dokter gini, lidahnya coba diangkat. Oh, gitu, dia dilihat deteksi di sini, dari lidah. Dipegang aja udah sembuh ya pulang. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya nih kita ngomong soal lidah nih.
pernah dengar cadel kan? Ada orang suka Orang cadel suka cadel ngomongnya. Nah, Ada teman saya sampai maksudnya besar juga masih cadel gitu. Itu bisa Iya. disembuhin nggak sih sebetulnya? Katanya sih bisa disembuhin. Bisa kayaknya sih ya kalau itu ya bisa. Walaupun sudah dewasa bisa disembuhin. Kayaknya sih bisa ada di terapi gitu. Tuh, Iya, benar betul memang sekali, sejak dulu betul. banyak orang yang beranggapan bahwa cadel itu disebabkan lidahnya pendek sih jadi cadel. Padahal belum tentu ya. Tapi sebenarnya hal ini tidak benar. Karena panjang lidah untuk setiap orang itu tidak ada perbedaan yang drastis. Jadi Oh. nggak ada hubungannya. Nggak apa maksudnya yang satu panjangnya 50 cm, Panjang yang apa satu lagi pendek 2 meter lidahnya? kan nggak mungkin. Panjang apa pendek lidahnya? Wah, susah nih. Iya. Nah, dia yang ngetes dia sendiri nggak tahu. Dia nggak mau melet. Jadi sebetulnya cadel disebabkan karena perbedaan bagian frenulum linguae linguae yang itu menyebabkan apa ya? gangguan sulit melafalkan salah satu huruf. Nah, Hmm. misalnya kayak bubul cum-cum. Oh, itu pasti nggak bisa ngomongnya Nggak bisa tuh dia. ngomong. Mungkin karena ngomong masih, L. makanya kadang kalau masih kecil ada bayi, kadang-kadang kan orang suka ngajarin ngomongnya yang Nah, betul. cadel-cadel gitu Nggak ya. boleh. Itu sebenarnya nggak Iya, boleh nggak kan? boleh. Saya sempat Betul. baca tuh memang nggak boleh, harus ngomongnya yang jelas. Sesuai normal, gitu, yang dia normal. kadang ngomong mana kecil yang normal juga gitu. Malah dia ngikutin kan, karena Iya. anak kecil itu peniru yang ulung. Betul. Jadinya dia ngikutin, dia cadel bukan gara-gara dia cadel. Jadi Gara-gara ngomong- dia ngikutin maknya kayak, Iya. anaknya kemana? Mau totat nggak? Mau totat? Jangan. Ntar sampai gede dia ngomongnya totat. Oh, apa Coklat. ama ngomongnya bubul Bubul tum-tum. tum-tum. Benar itu ya. juga kan. Nah, ada jaringan yang menghubungkan antara dasar mulut dan lidah. Perbedaan frenulum inilah yang menyebabkan lidah sulit bergetar Sehingga menyebabkan menyebabkan cadel. cadel. Solusinya benar kata Angel tadi, speech therapy. Oh, ada terapi-terapinya untuk mengatasi cadel ya, karena banyak banget yang bukan anak kecil aja Cadel yang cadel. sama ngomongnya agak gagap-gagap tuh sama nggak sih? Beda, beda. Beda Itu ya? juga, Itu tapi itu beda. juga bisa diterapi juga kan, Bisa. itu juga Kalau- Kan ada tuh orang kalau ngomong pikirannya sama Mulutnya mulutnya kadang-kadang tidak kecepatan sinkron. pikiran atau apa sekarang Iya. suka gimana? Nah, itu termasuk yang gimana tuh? Kalau cadel kan lebih ke lidah ya. Lidah ya? Iya, kalau gagap kan, kalau apa lo? dan itu dari pikiran juga ya. Ajis tuh. Nah, Ajis gagap. Kalau itu kan karena honor ya. Kalau nggak ada honor, kalau nggak ada honor dia nggak gagap. Kalau Kirain itu. misalnya dia mau ngomong hormat atau honor. Kalau nggak ada honor dia nggak gagap. Iya, setuju saya. Iya, kalau ada honornya baru gagap. Nah, Pastinya sih kalau cadel itu ternyata memang bisa disembuhkan terapi, Napas, latihan nafas gerakan atau nafas. pelafalan huruf tertentu kepada pakarnya. Iya, betul Gitu. sekali. Ya, Ya. jadi segala sesuatunya memang masih bisa lah ditemukan jalannya. nah, buat ibu-ibu hamil di rumah ya, nutrisi saat Anda hamil tentukan bentuk lidah dan karakter anak. Hah, masa sih? Nah, jadi Masa sih? benar, nutrisi saat hamil itu menentukan bentuk lidah dan karakter anak. Ada beberapa bentuk lidah yang dipengaruhi oleh nutrisi saat hamil, sekaligus berhubungan dengan kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang kok dari lidah ya. Nah, Adanya lidah katanya melebar di gitu. seluruh permukaan. Hah? Lidah yang melebar di seluruh Coba. permukaan? Nah, lo nih. Ini lidah yang lebih lebar dibandingkan ukuran yang lazim. Sama. Tuh, lihat tuh. Sama tuh. Ya. Lihat sama kan? Sama tuh. Nah, terbentuk karena lebih banyak makan sayuran pada saat kehamilan. Coba tanya nyokap lo deh. Gak tahu. Ya udah, gue tanya Anak gue. yang lahir dengan bentuk lidah seperti ini cenderung tumbuh dengan kepribadian yang tangguh dan lebih stabil secara emosional. Wah. Iya banget itu. Stabil emosional habis ini marah-marah. Salah dikit marah, salah dikit marah. Ini yang selanjutnya dibentuk lidah menyempit di bagian ujung. Coba Pak. Coba. Iya ini kayaknya nih. Tuh, iya nyempit di bagian ujung. Lebih sempitan L Angel. Tuh. Iya, Wah. Angel menyempit bagian Kenapa ujung. tuh? Nih. Lidah, Lidah yang yang mungil. mungil dan berujung meruncing terbentuk karena selama kehamilan banyak mengkonsumsi protein hewani. Oh. Kepribadian pemilik lidah bentuk ini umumnya keras kepala dan mudah mengalami frustasi saat menghadapi masalah berat. Loh, ini bener nggak nggak? tahu, kata dia itu. Itu kata dia. Ada benernya? Ada benernya. Ada benernya. Aduh, gak demen nih. Sebenarnya dia mengiyakan. Itu Keras kira-kira kepalanya gue suka banget tuh. itu rata-rata tapi nggak semuanya. Angel mah nggak begitu. Angel beda. Saya baik hati, tidak sombong. Nah. Masuk lo. Menabung, kemar menabung. Lidah datar dan tipis. Ada lidah datar dan tipis. Nah. Oh, oke. Siapa nih? Bang Andre Kayaknya lah, gua udah Bang Andre aja deh. Ah. Nah, ya bener ngomong. Oh, ternyata diet yang seimbang selama kehamilan itu menghasilkan bentuk lidah yang rata, tipis dan lebarnya proporsional
dari pangkal ke ujung. Pemilik lidah seperti ini biasanya memiliki pribadian yang relatif paling tenang dan stabil. Bukan Bang Andre ya. Kayaknya gara-gara lidah kalau kita mau cari pasangan, gara-gara lidah mau cari pasangan tuh mesti dilihat lidahnya. Lihat dari dulu ya. lidahnya berarti bisa Pas dong. ketemu, lihat dulu lidah. Wah, keras kepala nih, keras jangan. Tapi masih ngomongin soal seputar lidah. Ini ada seniman India, dia melukis dengan lidah. Wih, Waduh, hebat. pelukis asal India bernama Anika ini menulis ulang karya Leonardo da Vinci, Perjamuan Terakhir dengan lidahnya. Ide ini datang 6 tahun yang lalu saat melihat pelukis menggambar dengan kaki. Akhirnya dia pun mencoba untuk melukis dengan lidah. Lukisan dari lidah yang dibuat oleh Ani ini tidak ia jual, meskipun banyak orang ingin membelinya. Ini pakai lidah ini hasil lukisannya. Wih, Waduh. keren jadinya bagus. Enggak, begitu. maksudnya apa, lidahnya kan melukis berarti lama banget deh meletnya dia yang. Iya. Apa nggak keluar tuh liurnya? Udah gitu kan banyak banget warna-warna di situ kan. Ya jadinya Itu kayak gimana lidahnya? gimana ya itu perasaan lidah ya? Ya sudahlah, biarin si Ani aja yang ngasih Iya. deh. Ya, itu kelebihan dia lah. Iya, Ya. iyalah, itulah ya pokoknya. Biarkan Ani yang akan menjawab itu semuanya. Ada tayangannya juga cara melukis Ani ini. Coba kita lihat. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കിയതാ. അപ്പോൾ മൂക്ക് കൊണ്ട് വരയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ വേറെ ആളുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, കാലുകൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഇന്ന് നാക്കുകൊണ്ടൊന്ന് നോക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ നാക്കുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അതത്ര ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല ആദ്യമേ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പത്രക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കക്ഷിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനും കരുതി ഇത് വലിയൊരു സംഭവം പോലാണല്ലോ എന്ന് കരുതി പിന്നെ തുടർന്നങ്ങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ആരോഗ്യസ്ഥിതികൾ ചില സമയം മോശമായിട്ട് വന്നിട്ടും ഞാൻ നിർത്തിയില്ല. Begitu caranya, emang agak keluh ya, tapi dia sudah terbiasa. Nah, begitu. Malah ada yang hebat ya. Nyamuk. Kodok itu, Pak. Hebat banget. Angel, udah lama nggak denger Angel nyanyi. Asik. Aduh. Oke. Aduh. Berarti diringin sama Maksud saya lo nggak? apaan tuh, Pak bawa gitar? Diringin sama saya nggak nyanyi ya? Nggak usah. Ya, nggak usah ya. Gua Percaya aja. banget sih sama suara saya. Yang manis siapa yang punya? Aduh. Yang punya nggak tahu. Angel suaranya dong. Angel suaranya asik loh. Coba Angel. Mau lagu apa? Terserah Angel. Kamu kan dulu tugas karaoke. Pilih lagu. Kamu maunya apa? Hati ah. kamu lagi pengen yang gimana? Aku pengen nyanyi tentang lidah sih sebetulnya. Cuman kan nggak tahu judul lagunya apa lidah itu. Lagu lidah. Oke. Lidah. Oh, lidah. Ada loh. Ada. Coba. Tar dulu. Memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Katanya dia yang nyanyi ya. Tinggi gunung 1000 janji. Sebentar, Pak. Bapak tadi bukan yang suruh. Oh iya, kenapa saya yang nyanyi? Gimana sih, Pak? Tapi sebelumnya terima kasih buat Terima kasih, Angel sudah Angel. datang ke sini. Sama-sama. Sudah main-main di rumah pagi-pagi. Ya, sukses selalu buat Angel ya, sehat selalu. Merah lidah. Oke. Oke. Angel saya mau closing dulu. Angel mau ke. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!